Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama halnya seperti petirtaan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langgam, yang fungsinya sebagai tempat pengeras suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punden berundak yang telah ada pada zaman Megalitikum. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Adapun akulturasi yang terjadi misalnya peringatan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan, bahkan hingga sekarang. Masyarakat yang menganut Islam akan memperingatinya dengan menggelar pengajian atau tahlilan dengan bacaan-bacaan bernafaskan Islami. Upacara lain yang terakulturasi agama Islam juga dapat kita lihat pada ritual prakelahiran guys. Di Jawa, ritual 7 bulanan dikenal dengan upacara mitoni. Dalam upacara mitoni, sang ibu melakukan ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Huruf-huruf Arab mulai digunakan di Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pallawa ke dalam huruf Arab, yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkena pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Adapun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suluk. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya permainan debus. Tarian ini terdapat di Banten. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Pengaruh Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudati. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Kemudian, ada seni wayang yang sudah populer di masyarakat kita. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada masa awal penyebaran Islam, pertunjukan wayang digunakan oleh para wali untuk mendakwakan agama Islam, di mana para wali memodifikasi cerita pewayangan dengan menyisipkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Oke guys, demikianlah pembahasan kita mengenai akulturasi dan bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Jika kalian suka dengan konten kami, silakan subscribe dan tinggalkan like di video ini ya. Akhir kata, salam jas merah.